Matahari pagi menyinari pagar, ditaburkan di rumah sederhana. Setelah Song Daming pergi ke sekolah, Xiu Fang memutuskan memanfaatkan cuaca bagus untuk membersihkan rumah. Meski rumahnya kumuh dan kecil, tapi ini satu-satunya tempat tinggal untuk ibu dan anak saat ini. Jadi setiap beberapa bulan sekali, Xiu Fang akan memberikan keluarga kecil ini melakukan pembersihan menyeluruh. Setelah dibersihkan, Xiu Fang menggendong Xiao Ming di punggungnya, membawa ransel, sambil memegang sabit leluhur di tangan. Dia keluar. Dia ingat terakhir kali dia memancing dan menjualnya dengan harga bagus. Biarkan keluarga membeli banyak kebutuhan sehari-hari. Dia berencana untuk mencoba keberuntungannya hari ini. Tapi itu perlu diubah. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa cepat ikan tumbuh, aku tidak tahan dia mencarinya lagi dan lagi. Menyeberangi punggung bukit yang sudah dikenalnya, melewati ladang sayuran hijau, Xiu Fang membawa Xiao Ming bersamanya, datang ke tepi sungai yang lebih terpencil. Medan di sini terjal, gulma tumbuh liar, hampir menyentuh lutut orang. Di bawah tebing ada sungai yang dalam. Di hari kerja, tidak ada yang berani datang memancing. Xiu Fang memilih yang ini, hanya untuk menangkap beberapa ikan lagi. Tukarkan dengan lebih banyak uang. Orang lain mungkin telah melihatnya dan mengatakan dia menginginkan uang daripada nyawanya. Setelah sampai di tempat itu, Xiu Fang membajak tanah lunak dengan sabit. Dia menggali beberapa cacing tanah yang montok. Dia menebang beberapa batang lagi yang dia punya. Pergi ke sungai. Masukkan cacing tanah dengan kuat pada kail. Gunakan botol air mineral terbalik pada tongkat kayu sebagai pelampung. Kemudian lilitkan tali pancing di sekeliling botol. Setelah semuanya siap, dia bekerja keras. Lemparkan umpan ke sungai, lalu dia duduk di atas batu besar. Dengan santai menunggu ikan mengambil umpan. Kebanyakan orang tidak berani datang ke tempat ini. Dia sangat percaya diri. Dia pasti akan mendapat banyak keuntungan hari ini. Setelah beberapa saat, botol air mineral di salah satu tongkatnya tiba-tiba bergoyang. Xiu Fang berdiri dengan cepat, tarik joran dengan kedua tangan. Teman baik, seekor ikan besar ditarik keluar dari air. Airnya memercik ke ekor ikan. Xiu Fang bahagia dan berkembang. Xiao Ming berbaring telentang. Dia melihat ibunya menangkap ikan sebesar itu. Dia tidak bisa menahan tawa. Xiu Fang terus menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, botol di tongkat yang lain juga bergerak. Xiu Fang segera menyingkirkan tali pancingnya. Ini ikan besar lainnya. Dia tidak peduli betapa bangganya dia. Segera masukkan ikan ke dalam keranjang. Kemudian mereka menangkap beberapa ikan kecil lagi satu demi satu. Kupikir tempat ini mungkin sedikit berbahaya, tapi panennya masih bagus. Menyaksikan matahari terbit semakin tinggi. Ini hampir tengah hari. Xiu Fang dengan cepat mengemas peralatan tempurnya, membawa Xiao Ming, membawa ransel, bergegas ke kota. Meski matahari agak terik, namun angin sepoi-sepoi bertiup lembut, membawa sedikit kesejukan. Itu membuat Xiu Fang dan Xiao Ming merasa sangat nyaman. Tiba di kota, Fang langsung pergi ke Harta Feng Shui tempat dia biasa menjual barang. Dia menuangkan ikan dari keranjang, letakkan di tempat sejuk yang tidak terkena sinar matahari. Ikan-ikan di Xiu Fang semuanya baru ditangkap. Sangat segar, ditambah lagi sekarang waktunya membuat makan siang. Beberapa saat kemudian, orang-orang datang silih berganti untuk membeli ikan. Ikan Xiu Fang terjual dengan cepat. Melihat uang kertas di tangan, hati Xiu Fang dipenuhi dengan rasa pencapaian. Setelah menjual ikannya, Xiu Fang dipenuhi dengan kegembiraan, membawa Xiao Ming di punggungnya. Dia berjalan menuju sekolah Daming. Sejak dia bersekolah di dinasti Daming, ini adalah pertama kalinya dia menjemput anak-anaknya dari sekolah. Dia membawa Xiao Ming dari ruang kelas ke toko gandum. Xiu Fang masuk dan membeli beberapa telur, berencana untuk memberikan makanan tambahan kepada anak-anak. Lalu dia meraih tangan Daming dan bergegas pulang. Pulang sekolah bersama ibu. Ini pertama kalinya bagi Daming. Seperti kata pepatah, manusia bergantung pada pakaiannya dan kuda bergantung pada pelananya. Memakai baju baru, Daming membawa tas sekolah baru. Terlihat sangat energik. Dia harus bahagia di hatinya. Tunjukkan setelah tiba di rumah.
Fang dan kedua putranya bermain-main di rumah sebentar. Lalu dia berbalik dan memasuki dapur. Siapkan makanan. Daming mengajak adiknya bersenang-senang di luar rumah. Hari-hari di rumah semakin menjanjikan. Ibu menjadi semakin lembut. Baju baru dan makanan enak bukan lagi barang mewah. Tepat saat keluarga tenggelam dalam momen hangat ini. Di jalan setapak di samping ladang di kejauhan, suatu angka secara bertahap menjadi lebih jelas. Itu suami Xiu Fang. Pria itu sedang memegang sekantong besar makanan lezat di tangannya. Membawa hadiah untuk anak-anak di pundaknya. Bergegas menuju rumah dengan langkah panjang. Xiaoming memiliki mata yang tajam. Ketika dia melihat sesuatu yang enak, dia segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Xiu Fang mengambil selimut tebal itu dan memasukkannya ke dalam rumah. Dia begitu menyendiri sehingga dia tidak memperhatikan pria itu. Pria itu mengeluarkan anak anjing lucu dari kandang. Xiaoming melihat penampilan menggemaskan anak anjing ini. Menari dengan penuh semangat. Akhirnya Daming pun tergiur dengan jajanan lezat tersebut. Mereka makan bersama di rumah bersama Xiaoming. Pria itu melihat pemandangan yang hangat ini. Membelai anak anjing itu. Akhirnya, dia pergi dengan tenang.